Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah di modul kedua hukum pertama termodinamika. Kita sekarang akan memasuki segmen keempat mengenai latihan. Contoh latihan di sini adalah penggunaan dari kapasitas panas. Kita akan memanaskan aluminium dari temperatur 300 sampai 800 Kelvin yang temperatur ini digunakan untuk mereduksi ukuran atau melakukan proses pengerolan sehingga setelah itu aluminium bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain-lain ya, contohnya misalkan untuk aluminium foil yang sangat tipis. Untuk memudahkan proses pengerolan, aluminium dipanaskan dari 300 Kelvin hingga 800 Kelvin. 300 Kelvin mirip dengan temperatur kamar, sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian jumlah energi yang dipertimbangkan di sini adalah untuk 1 ton aluminium atau untuk 1000 kg aluminium. Di bagian bawah juga ada informasi lebih lanjut bahwa pada saat pemanasan ini tidak ada panas yang hilang ke lingkungan, artinya semua energi listrik akan masuk ke dalam aluminium ini untuk memanaskannya. Pemanasan digunakan menggunakan energi listrik, menggunakan tanurnya yang continuous, masuk terus-menerus aluminium, kemudian dilakukan proses pemanasan, kemudian di bagian luar sana terjadi proses pengerolan. Diketahui di sini informasi yang lain adalah berapa harga dari energi listrik. Ini sih diberikan informasinya adalah Rp1.000 per kWh. Jadi tugas kita adalah yang pertama menghitung berapa kebutuhan energi untuk memanaskan 1 ton aluminium dari temperatur 300 Kelvin atau 27 derajat Celcius menjadi 800 Kelvin. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa kita harus bayar ke PLN misalkan yang sebagai penyedia energi listrik. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kalau misalnya kita anggap furnace itu sebagai suatu sistem. Kalau misalnya furnace dianggap sebagai suatu sistem, kita memasukkan sesuatu ke dalam sistem ini, artinya sistemnya adalah sistem terbuka. Kembali ke sistem terbuka, persamaan secara umum sistem terbuka, entalpi masuk kali dengan massa dari masuk, ini entalpi spesifik, dikurang dengan entalpi keluar, yang spesifik dikali dengan massa dari yang keluar ini, ditambah dengan Q, ditambah dengan W, sama dengan delta U. Untuk tanur ini, kita anggap bahwa dia dalam keadaan tunak, artinya masuk terus-menerus ke dalam tanur ini, kemudian sebelah sana keluar terus-menerus. Karena dia tanur kita anggap sebagai sistem, kita lihat satu persatu dari hukum pertama termodinamika ini untuk sistem terbuka. Apakah ada H yang masuk? Ada. Aluminium pada temperatur 27 derajat Celcius, dia akan masuk dalam sistem. Masanya juga ada. Yang keluar juga ada sebelah sana. Pada saat dia keluar selesai proses pemanasan. Apakah ada Q yang masuk ke dalam tanur? Tanur kita anggap sebagai sistem, artinya tidak ada Q yang dari luar masuk ke dalam tanur ini. Tidak ada. Jadi Q ini sama dengan 0. Karena tanur sebagai sistem. Di dalam tanur tentu saja ada proses penaikan temperatur, tapi dari luar masuk ke dalam tanur itu tidak ada. Sehingga Q itu sama dengan 0, diasumsikan. Kemudian karena efisiensi yang kita anggap 100%, artinya juga tidak ada panas yang hilang ke lingkungan ya dalam hal ini. Artinya Q sama dengan 0. Apakah ada kerja yang dilakukan? Kerja bukan dalam bentuk P dikali dengan delta V, tetapi kerja berupa energi listrik. Kerja dari listrik ini yang akan masuk ke dalam tanur ini. Yang kalau misalnya kita hubungkan tanur dengan colokan di listrik, ya itu adalah energi yang berupa energi kerja yang masuk ke dalam sistem ini. Apakah ada delta U? Kita katakan bahwa dia dalam keadaan tunak, yang masuk sama dengan keluar, sehingga delta U ini juga tidak ada. Delta U sama dengan 0, Q sama dengan 0, sehingga persamaannya tinggalnya adalah W, itu sama dengan M dari aluminium. Kita lihat aluminium, entalpi dari aluminium yang keluar dikurang dengan entalpi dari aluminium yang masuk. Entalpi dari yang keluar yang masuk ini adalah delta T, itu mirip dengan berapa energi yang kita butuhkan untuk memanaskan suatu benda. Sama seperti air dipanaskan dari 25 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Berapa energi yang dibutuhkan dengan menggunakan data CP. Jadi CP dari aluminium kita harus ketahui terlebih dahulu. Di sini diberikan untuk aluminium, CP-nya adalah 20,67 untuk konstanta A, kemudian 12,38 kali 10 pangkat minus 3 untuk konstanta B, dan C tidak ada, dan D juga tidak ada. Itu kemudian kita masukkan ke persamaan yang di atas ini ya, bisa di sini diintegralkan dari T1 ke T, dari HT dikurang dengan HT1, A plus B kali T, tambah CT minus 2, tambah dengan DT pangkat 2, kalau misalnya ada D dan C-nya, DT. Kita masukkan ke sini, 20,67 tambah 12,38 kali 10 pangkat minus 3 T, kemudian diintegralkan, itu dapatnya 20,67 dikali dengan 800 dikurang dengan 300, delta T-nya
ditambah dengan 12,38 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 2 dikali dengan 800 pangkat 2 dikurang dengan 300 pangkat 2. Jadi persamaannya sama persis dengan persamaan di atas ini ya, karena ini diintegralkan jadi seperti di bawah. Di sini tidak ada aluminium yang meleleh, karena temperatur itu yang dibutuhkan untuk aluminium meleleh 660 derajat Celcius atau 933 Kelvin. Ini temperatur maksimum 800 Kelvin, jadi masih rendah dibandingkan dengan temperatur leleh dari aluminium. Kalau misalnya ada, kita harus mempertimbangkan di bagian di sini kita harus tambah dengan delta H pelelehan, ya. Jadi delta transformasi dari solid menjadi liquid. Kemudian setelah itu, kalau misalkan dalam liquid dia dipanaskan lagi, di sini harus tambah dengan integral dari T melting ke T dari Cp dt. Diselesaikan lebih lanjut, didapatkan H dari O dikurang dengan HI, H pada saat dia keluar dikurang dengan H dia masuk, itu sama dengan 13.730 Joule per mol. Dari satuan 13.730 Joule per mol menjadi Joule per kilogram. Jadi dikali dengan 1000 dibagi dengan 27 dapatnya 508.560 Joule per kilogram. Kemudian untuk 1 ton didapatkan harganya 508.560 Joule per kilogram dikali dengan 1000 kilogram. Kemudian setelah itu dikonversi langsung menjadi kWh. 1 Joule, ini dapatnya satuannya Joule karena kilogram ini bisa dihapus. 1 Joule itu sama dengan 1 watt detik. Atau 1 Joule itu sama dengan 1 dibagi dengan 3.600 watt hour. Atau 1 Joule itu sama dengan 1 dibagi dengan 3.600 dikali dengan 1000 kWh. Jadi dapatkan, dikonversi, dari sini tinggal dibagi 3.600 dibagi dengan 1000 dapatnya 141,4 kWh. Kemudian harga listrik dari PLN, 1 kWh itu sama dengan Rp1.000, akhirnya dikali dengan 1000 dapatnya 141.400. Ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk memanaskan aluminium dari temperatur 300 Kelvin menjadi 800 Kelvin dengan asumsi bahwa tidak ada panas yang hilang ke lingkungan. Aktualnya tentu saja banyak panas yang hilang ke lingkungan pada saat proses ini. Nah, ini yang sebelumnya sudah disampaikan. Kalau misalnya kita punya atau temperatur yang lebih tinggi dari temperatur melting point dari aluminium, kita harus mempertimbangkan adanya energi yang dibutuhkan untuk transformasi fasa dari solid menjadi liquid. Kemudian setelah itu, kalau misalnya temperaturnya lebih tinggi dari 660 derajat Celcius, kita harus punya data Cp dalam keadaan liquid, kemudian ini dipanaskan dari Tm ke T, temperatur yang kita tuju, dari Cp liquid dt. Dan seterusnya kalau misalnya ada fasa-fasa yang lain yang berubah di situ. Dengan menggunakan Fixage, kita juga melakukan perhitungan. Bisa Anda menggunakan calculate di reaction di sini, modulnya adalah modul reaction. Kemudian di sini dimasukkan harga dari atau jumlah dari aluminium 1000 kg aluminium itu yang masuk, yang keluar juga 1000 kg aluminium. Kemudian temperaturnya berbeda, yang masuknya adalah 300 Kelvin, keluar 800 Kelvin. Kemudian kita bisa langsung menghitung ini data yang dibutuhkan dengan menggunakan FACTS, database-nya. Setelah itu satuan-satuan yang digunakan termasuk untuk energi langsung digunakan kWh, bukan satuannya Joule, langsung ya dikonversi langsung menjadi kWh. Kemudian kita sudah punya di sini yang masuknya adalah 1000 kg. Dari Fixage dengan menggunakan modul reaction ini, kita tekan di bawahnya calculate, langsung keluar hasilnya adalah seperti ini. Atau supaya jelas, itu sama dengan 141,1 kWh. Kalau misalnya kita lihat, harga ini 141,1 mirip dengan harga yang sebelumnya kita dapatkan, yaitu sebesar 141,4. Ya, dari Fixage 141,1, dari perhitungan ini 141,4. Mirip, ya, karena mungkin bisa saja data yang terbaru itu lebih teliti data CP-nya dibandingkan dengan data-data yang terdahulu. Tapi pada dasarnya mirip. Yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan atau menganggap aluminium itu sebagai sistem, ini yang paling mudah, ini yang paling banyak orang gunakan dibandingkan dengan melihat tanur itu sebagai sistem. Ya, untuk melihat benda itu lebih gampang, lebih mudah. Kalau misalkan kita anggap aluminium ini sebagai suatu sistem, sistemnya adalah sistem tertutup, karena tidak ada ya kan, yang masuk dalam aluminium tidak ada orang memasukkan sesuatu ke situ, dan juga tidak ada yang keluar dari aluminium. Kita bisa menggunakan hukum pertama termodinamika untuk sistem tertutup, Q plus W itu sama dengan delta U, sama dengan perubahan dari energi dalam ini. Kita ketahui bahwa pada saat aluminium ini dipanaskan, umumnya mengembang. Benda-benda ini kalau misalnya dipanaskan, umumnya dia mengembang. Begitu mengembang, itu terjadi perbedaan atau perubahan volume. P dikali dengan delta V itu sama dengan W. Ya, karena dia melakukan kerja, sistem ini melakukan kerja ke lingkungan, pada saat dipanaskan dia mengembang, jadi W ini minus.
Jadi minus P dikali dengan delta V. Kita masukkan ke bawah. Q minus P delta V itu sama dengan delta U. Kemudian yang dilakukan di sini adalah P delta V dipindah ke sebelah kanan sehingga jadi positif. Jadi ini U2 dikurang U1 ditambah dengan P V2 dikurang V1. Ini pada keadaan akhir, ini pada keadaan awal. Ini pada keadaan temperaturnya 800 Kelvin, ini pada keadaan 300 Kelvin. Sama untuk V juga, ini 800 Kelvin, ini 300 Kelvin. Dari sini, dapatkan Q sama dengan H2 dikurang H1, sama dengan M, ya, M dikali dengan H ini satuannya Joule per mol, yang garis bawah ini, kalau misalkan ini mutlak, bukan Joule per mol, tapi berapa Joule, ini Joule per mol, jadi M dikali dengan H yang satuannya Joule, kalau misalnya ini kilogram, ini satuannya Joule per kilogram. Dengan menggunakan persamaan sebelumnya, kita sudah mendapatkan. Tapi ini lebih mudah dimengerti bagi Anda. Kalau saya sarankan langsung menggunakan aluminium sebagai sistem untuk menyelesaikan permasalahan ini, itu lebih simple dibandingkan kalau misalkan tanur itu diasumsikan sebagai sistem, karena Anda harus mempertimbangkan adanya kerja, mungkin ada diskusi banyak mengenai apakah energi listrik ini merupakan kerja, gitu ya. Diskusi banyak di situ. Apakah delta U sama dengan 0? Nah, itu banyak diskusi di situ. Tapi dengan menggunakan ini tidak ada diskusi, dia tertutup, aluminiumnya adalah tertutup sistemnya. Nah, kita langsung bisa menggunakan hukum pertama termodinamika. Ini adalah harga dari HT dikurang dengan H298. Ini diplot di buku Robson-Fish. Di situ ada data-data delta H ini yang digunakan untuk memanaskan suatu unsur. Contoh yang diberi warna merah ini adalah untuk besi. Jadi di sini terjadi proses perubahan fasa dari besi, katakanlah besi dari alfa menjadi gamma, kemudian gamma menjadi delta, kemudian delta 1 menjadi delta 2, terjadi perubahan fasa di situ. Yang terakhir, proses pelelehan ini. Proses pelelehan butuh energi yang lebih besar, ya. Kemudian setelah itu dia leleh, ini entalpi pada saat dia leleh. Dengan menggunakan data ini mudah sekali. Kalau misalkan besi ini akan dipanaskan, katakanlah temperaturnya di 1500 derajat Celcius, berapa energi yang dibutuhkan? Langsung Anda tarik ke sini, 1500 derajat Celcius belum leleh, karena besi meleleh pada temperatur 1540 derajat Celcius. Kemudian Anda lihat di sini, langsung mendapat harganya berapa H dari 1500 dikurang dengan H 25 derajat Celcius. Yang satuannya adalah dalam kilojoule per mol untuk besi. Kita bandingkan data ini dengan data dari Vexage yang warna biru, tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya, di sini mirip harganya. Di bagian bawah ada perbedaan di sini. Ya, bisa saja data Vexage ini merupakan data terbaru yang lebih akurat, tapi secara umum tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya. Kalau misalnya orang ingin menggunakan data yang akurat, ya menggunakan data-data terbaru, contohnya dengan menggunakan Vexage. Ini persamaan yang sebelumnya sudah disampaikan. Kalau misalnya lebih dari satu perubahan fasa di situ, harus mempertimbangkan adanya energi yang dibutuhkan untuk pelelehan. Ini tidak lain adalah energi transformasi, entalpi transformasi dari padat menjadi liquid, kemudian sini dari liquidnya juga harus punya berapa entalpinya. Baik, itu adalah contoh yang simple mengenai memanaskan aluminium. Di metalurgi itu banyak sekali penggunaan dari entalpi ini, terutama untuk memanaskan sesuatu, besi dipanaskan, oksida dipanaskan, dan lain-lain dipanaskan gitu ya. Berapa energi yang dibutuhkan, kepersan kita membuat neraca energi dari suatu sistem, suatu tanur, itu pasti tidak jauh-jauh kembali lagi ke data CPDT. Jadi ini sangat dibutuhkan. Mohon sekali lagi Anda ingat dengan baik-baik bagaimana menghitung energi yang dibutuhkan pada saat Anda memanaskan baik logam, tunggal maupun senyawa, maupun mineral, dan lain-lain. Oksida, ya, sulfida, dan lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.